Ketika mengerjakan sebuah bab 3 skripsi, tentu aja kita biasanya kebingungan gimana cara kita menentukan sebuah indikator penelitian. Nah, sebenarnya indikator penelitian itu kita tentukan sendiri, atau kita bisa ngambil dari teori orang lain, atau sebenarnya kita bisa ambil dari skripsi orang lain. Simak video ini sampai selesai. Halo guys, selamat datang di channel Ezra Al-Fatah. Di channel ini aku banyak membahas terkait dengan tips bagaimana caranya mengerjakan skripsi dan tips bagaimana cara menghadapi seminar dan sidang skripsi. Ini adalah video episode ke-11 pada segmen untuk pembimbing aku, dan kali ini kita dapat email dari si A di Manado. Nah, kebetulan nih teman kita nggak mau disebutin namanya, jadi nggak bakal sebutin namanya ya, kita pakai inisial aja, si A di Manado. Halo bang, saya mahasiswa semester 8 dan sementara ini sedang menyusun proposal. Saya bingung untuk menentukan indikator dari sebuah variabel. Apakah itu diambil dari teori ahli atau gimana ya nentuin ya bang? Mohon bantuannya. Oke, terima kasih banyak si A yang udah bertanya dan kirim email. Aku bakalan bahas ya. Sebelum kita ngomongin tentang indikator penelitian, aku mau bahas dulu terkait dengan variabel penelitian. Mungkin sedikit aja ya. Jadi teman-teman, dalam sebuah judul skripsi itu memang biasanya itu diharuskan ada sebuah variabel penelitian. Variabel penelitian itu bisa didapatkan ketika kita mencari tahu terkait dengan permasalahan penelitian. Ya, bahasanya itu variabel harus disesuaikan dengan permasalahan yang akan kita teliti. Nah, jadi variabel itu kan sesuatu yang akan kita teliti nih teman-teman, berdasarkan dari si permasalahan tadi. Nah, sedangkan indikator adalah bagian dari si variabelnya. Jadi, apakah indikator itu? Indikator itu adalah sesuatu yang mencirikan dari variabel atau sesuatu yang bagian dari variabelnya. Contohnya gini, ketika teman-teman mau meneliti terkait dengan variabelnya itu pendidikan. Bagian dari pendidikan itu apa? Atau orang yang dikatakan dengan pendidikan, yang berpendidikan itu yang bagaimana sih tingkatannya? Nah, tentu aja indikatornya itu ada tidak sekolah, SD, SMP, SMA, D3, S1, S2, S3 seterusnya gitu teman-teman ya. Itu disesuaikan aja. Tadi kita udah bahas terkait dengan variabel sedikit, kemudian udah bahas terkait dengan indikator, penjelasannya, pengertian singkatnya. Setelah itu udah ada contohnya juga. Nah, sekarang kalau kita menentukan sebuah indikator penelitian untuk skripsi kita itu dari mana sih? Atau boleh nggak kalau misalkan kita itu ngambil indikator orang lain aja? Nah teman-teman, di dalam kita menentukan sebuah indikator penelitian itu teman-teman bisa ambil referensinya dari jurnal penelitian. Kenapa jurnal? Kenapa tidak teori ahli nih? Ya karena jurnal itu kan sesuatu yang udah diteliti oleh orang lain. Berarti variabel dan indikator itu memang sudah diteliti oleh orang lain. Aku ulangin ya, kalau mau menentukan sebuah indikator penelitian, itu yang pertama yang harus teman-teman lakuin adalah cari jurnal yang berhubungan dengan variabel tersebut, cek bagian bab 3-nya, kita lihat indikator apa yang dia gunakan. Nah setelah itu indikator tersebutlah yang kita gunakan untuk penelitian kita. Nah terakhir teman-teman tinggal sesuaiin aja. Indikator itu tidak harus semuanya kita ambil dan kita gunakan untuk bab 3 skripsi kita, tapi kita sesuaikan lagi. Contohnya gimana? Contohnya di awal tadi aku menjelaskan bahwa indikator dari variabel pendidikan adalah itu sampai S3. Nah kalau misalkan teman-teman sedang meneliti sesuatu hal yang itu misalkan di masyarakat ya, dan di sana ternyata nggak ada tuh yang misalkan boleh sampai S2 atau S3 ya, berarti nggak usah sampai S2 atau S3. Berarti kita cukup sampai S1 aja, dari tidak sekolah sampai dengan S1 aja indikatornya. Bang, kenapa kayak gitu? Kenapa nggak kita masukin semua? Karena nanti teman-teman ketika kita mengolah datanya itu ada beberapa bagian yang kosong kan. Tentu aja ada bagian indikator S2 dengan S3 itu kosong, tidak ada yang mengisi. Jadi daripada tidak ada yang mengisi, biasanya itu kita hilangin aja. Nah kalau misalnya teman-teman masih kurang paham terkait dengan variabel tadi, atau teman-teman tuh masih kurang paham terkait dengan bang, judul aku ini kira-kira variabelnya apa ya? Nah teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Teman-teman komentar kayak tadi, bang, kira-kira judul skripsi aku kalau yang ini itu variabelnya apa sih? Komen aja, nanti aku bakalan bantu jelasin dan respon di situ. Terkait dengan variabel penelitian sebenarnya ada banyak, teman-teman, ada 5 variabel penelitian, dan itu nggak bisa aku jelasin di video ini ya karena durasi. Teman-teman juga boleh banget buat bertanya aja di kolom komentar, nanti aku jelasin di sana. Misalkan dari judul teman-teman itu udah ada belum nih variabel bebasnya dengan variabel terikatnya gitu, teman-teman komen aja. Nah lalu ada nggak sih skripsi yang itu cuma satu variabel? Kita bahas nggak ya? Kedepannya aku bakalan banyak lagi bahas terkait dengan skripsi teman-teman, jadi pastikan kalian udah subscribe dan udah aktifkan notifikasi. Cukup sekian untuk video kali ini, kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau teman-teman mau curhat boleh banget, baca aja deskripsi, ada email di situ, kirim email ke situ ya. Dadah.